Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah salat Isya yang dirangkaikan dengan taklim rutin di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang insya Allah semoga kita dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita insya Allah pada malam ini akan melanjutkan kajian tafsir dan tadabbur Al-Quran yang kita sepakati membahas surah Al-Ahzab secara berurutan, dan pada malam ini insya Allah kita akan masuk pada ayat yang ke-6. Baik jamaah sekalian, saya akan bacakan daripada ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. Ayat ini diawali dengan kata-kata an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama daripada orang-orang mukmin itu dari diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah merupakan ibunya orang-orang yang beriman. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, dan orang-orang yang memiliki hubungan darah lebih pantas untuk mereka saling mewarisi antara satu dengan yang lain yang telah ditetapkan di dalam kitabullah daripada orang-orang beriman yang lain dan orang-orang muhajirin. Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, terkecuali jika kalian ingin berbuat baik kepada saudara-saudara seagama kalian. Kana dzalika fil kitabi mastura, yang demikian itu yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kita kembali mentadaburi ayat 6 ini
dari surah Al-Ahzab. Siapakah yang dimaksud dengan an-nabiyyu di sini? Tidak ada yang lain terkecuali maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertama yang kita akan ambil dari kata-kata an-nabi pada ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung dengan menyebutkan namanya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkecuali dalam konteks Allah memperkenalkan siapa itu Muhammad. Umpamanya Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa Rasul, dan tidaklah Muhammad itu terkecuali dia seorang Rasul. Jadi penyebutan kata Muhammad dalam dua contoh yang kita kutip ini untuk sekedar memperkenalkan siapa itu Muhammad, yang merupakan nama pribadi. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil para nabi dan para rasul di dalam Al-Quran, semua nabi-nabi itu dipanggil oleh Allah dengan menyebutkan namanya secara langsung. Kita mulai dari manusia pertama, Nabi Adam. Allah mengatakan, Ya Adam, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ada Nabi Zakaria di dalam surah Maryam, Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Kemudian anaknya lagi Nabi Yahya, Allah panggil dengan namanya langsung, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, Ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Semua nabi-nabi itu dipanggil langsung dengan menyebutkan namanya. Akan tetapi lain dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun menyebutkan namanya. Karenanya kalau ada di dalam Al-Quran ada kata Ya Muhammad, kumpulkan cepat Quran itu, kembalikan ke percetakan, pasti salah cetak. Tidak ada dalam Al-Quran kata-kata Ya Muhammad. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memanggil dengan dua redaksi, Ya ayyuhan nabiyyu dan Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ada juga selain daripada kata an-nabi dan kata ar-rasul, dan maksudnya adalah beliau. Umpamanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut.
maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ya ayyuhal muddaththir, itu maksudnya juga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau diawali dengan panggilan ya, tidak ada kata ya Muhammad. Adapun nabi-nabi yang lain Allah memanggilnya biasa saja, ya Adam, ya Zakaria, ya Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu dari sini saja kita sudah dapat mengambil satu pelajaran, begitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang penutup, dialah nabi yang terakhir, akan tetapi Allah nobatkan beliau sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya dan penghulunya para nabi dan rasul. Ini kalau seandainya antara sesama manusia biasa, umpamanya di era kita sekarang ini, dalam kita berpolitik yang tidak bisa lepas dari intrik-intrik, ya ada rasa hasad, ada rasa bagaimana, ada rasa dendam. Maka saya ingin mengatakan, andaikan para nabi ini adalah orang yang memiliki sifat dendam atau sifat iri, pastilah mereka akan iri kepada nabi yang terakhir ini. Tapi itu tidak mungkin. Dialah nabi yang paling junior, istilah kita, tapi dia sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliau juga sebagai juru kunci untuk membuka surga di hari kemudian kelak nanti, yang kita kenal beliau memiliki hak syafaat di hadapan manusia pada hari itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan an-nabiyyu. Siapa an-nabiyyu? An-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minina min anfusihim, lebih pantas ya daripada orang-orang beriman itu daripada diri-diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud dengan nabi itu lebih pantas? Maksudnya lebih pantas didahulukan dalam segala hal untuk kepentingan-kepentingan beliau. Ada kepentingan beliau, ada kepentingan saya secara pribadi. Nah, kalau bertemu dua kepentingan itu yang tidak bisa dikompromikan, maka kita harus mendahulukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita ingin baca penjelasan daripada redaksi itu. Yukhbiru ta'ala al-mu'minina khabaran ya'rifuna bihi halatar rasul sallallahu alaihi wasallam wa martabatahu fayu'amilunahu bimuqtada tilkal halah. Faqala an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan dalam ayat ini kepada seluruh orang-orang yang beriman. Tentu yang pertama sekali adalah orang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat-sahabat beliau. Khabaran, ingin menyampaikan sebuah berita, ya'rifuna bihi halatar rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan informasi dan penyampaian itu, mereka ini orang-orang beriman, orang-orang mukmin akan dapat mengetahui tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, martabatahu, martabatnya Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai seluruh orang-orang yang beriman, dengarkan baik-baik, akan kuberitahukan kepada kalian tentang kedudukan dan posisi hambaku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayu'amilunahu bimuqtada tilkal hal. Ketika Allah memberitahukan bahwa posisi dan kedudukan beliau dalam pandangan Islam seperti itu, maka diharapkan orang-orang beriman untuk bermuamalah, untuk berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimuqtada tilkal hala, sesuai dengan petunjuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengatakan, kalian orang-orang yang beriman, seperti ini cara kalian bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus muamalahnya terhadap pertama orang-orang beriman itu sendiri, dan secara umum kepada siapa saja, dan bahkan kepada orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun masih sempat memperlihatkan akhlak terhadap orang-orang yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, baik bermuamalah dengan kawan sahabat atau bermuamalah dengan lawan dan musuh. Kalau dengan kawan dan sahabat itu tidak usah kita perpanjang, karena semua adalah contoh untuk kita semuanya bagaimana bermuamalah dengan sahabat-sahabatnya. Tapi kita ingin menyebutkan salah satu di antara contoh bagaimana ketika beliau bermuamalah dengan orang yang menyakiti dan memusuhi beliau, ternyata di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bisa memperlihatkan contoh qudwah bagaimana bermuamalah dengan orang yang memiliki rasa dendam dan hasad kepada kita. Kita tentu semua mengetahui bahwasanya ada riwayat yang menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilewati oleh sekelompok orang-orang Yahudi, yang mana pada saat itu mereka melewati Nabi dan mereka seakan-akan memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebenarnya mereka bukan memberi salam, cuma memplesetkan seakan-akan kedengaran salam. Jadi salam itu ada dicontohkan dalam sunnah. Bagaimana contoh memplesetkan salam itu? Kalau kita, ya orang Indonesia, bukan memplesetkan salam, ya insya Allah tidak ada niat kita untuk memplesetkan syiar-syiar Islam. Akan tetapi terkadang kita mempraktekkan syiar-syiar, lafaz-lafaz syar'i itu yang terpengaruh dengan tradisi kedaerahan kita, terpengaruh oleh tradisi kedaerahan kita, dan itu insya Allah tidak masuk dalam contoh pleset, memplesetkan apalagi menghinakan, tapi itu hanya karena faktor ya pengaruh kedaerahan bahasa kita, yang seharusnya yang paling ideal itu tidak terjadi, tapi tidak bisa kita menghindarinya. Umpamanya Assalamualaikum, itu adalah lafaz syar'i. Begitu juga ketika kita mengakhiri salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi.
Itu dalam sholat saja kadang-kadang masih ada di antara kita yang masih terpengaruh oleh situasi kedaerahan kita yang dibawa masuk ke dalam sholat. Yang benar itu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, contoh yang paling minimal, ya, pamannya ada yang ketika memberi salam, ketika salam, ya, sudah mengakhiri Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Mana Assalamualaikumnya? Dia cuma mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Harus Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu harus diperbaiki itu salamnya. Ya. Kalau di luar sholat lebih parah lagi, karena itu terikut dengan suasana kedaerahan kita. Assalamualaikum, kita menyolong Assalamualaikum. Mana ada salam Assalamualaikum, ya kan? Assalamualaikum. Itu dari mana itu? Tidak akan pernah kita dapatkan dalam lafaz syar'i salam yang seperti itu. Tapi itu saya katakan pengaruh kedaerahan, dan sedikit memang, ya, kalau menurut saya seakan-akan ada nuansa keakraban itu kalau begitu, daripada formal sekali Assalamualaikum. Sepertinya kita belajar bahasa Arab, ahlan kamal, ahlan qasim, Assalamualaikum. Tapi kalau Assalamualaikum, Masya Allah, itu orang Bugis Makassar. Iya, tapi kita sekedar menyebutkan ini bahwa kadang-kadang lafaz syar'i itu dipengaruhi oleh suasana kedaerahan kita, yang idealnya itu mestinya tetap dia berada pada standar yang sesungguhnya. Maka mari kita setelah pulang tarawih nanti kita beri salam, masuk dalam rumah, Assalamualaikum. Iya, mungkin istri kita mengatakan, siapa itu dia? Iya, karena sakit tidak pernahnya mendengarkan salam yang fasih. Iya, tapi itulah orang Bugis mengatakan lele bulu terlele biasa. Itu yang namanya kebiasaan itu susah sekali memang dirubah. Akan tetapi orang Arab mengatakan idza sadaqal azmu wadahas sabil. Apabila ada keinginan yang kuat, maka insyaallah Allah akan memudahkan kita. Baik, yukhbiru ta'ala al-mu'minin khabaran ya'rifuna bihi halatar rasul sallallahu alaihi wasallam fayu'amilunahu bimuqtada tilkal hal. Maka mereka bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang paling bagus itu. Nah, kita lanjut sedikit tadi bahwa orang Yahudi ini ketika melewati Nabi, kedengarannya seperti memberi salam, tapi mereka memplesetkan salam. Salam itu kan assalamu alayka, ya, assalamu alayka, seperti dalam tasyahud kita, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka orang Yahudi ini ketika melewati Nabi, dia bilang assalamu alayka, assalamu alayka. Jadi pelesetannya itu assalamu alayka adalah assalamu alayka. Apa itu assalamu alayka? Celaka bagimu. Coba bayangkan. Apakah Nabi tidak mendengarkan itu? Nabi juga dengar. Tapi di sampingnya ada istri beliau Aisyah, itu lebih jelih lagi pendengarannya, lebih tajam lagi pendengarannya, makanya dia yang pertama keberatan. Ya, istilah kita, dia yang pertama meledak. Maka Aisyah mengembalikan doa celaka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan
Assalamu alaika wa la'natullahi alaika. Itu kira-kira mirip-mirip dengan perasaan kita itu Aisyah. Kalau ada orang yang begitukan kita, kau kasih saya 1, kembalikan 5. Padahal orang itu cuma mengatakan assalamu alaika. Aisyah mengatakan assalamu alaika wa la'natullahi alaika. Celaka kau, mampus. Kira-kira kalau kita bahasakan begitu. Maka Nabi adalah orang yang memiliki akhlak terhadap kawan dan lawan, harus mencontohkan kepada Aisyah. Maka Nabi mengatakan mahlan ya Aisyah, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Dibilang kenapa? Nah, dia kata-kata kita tadi itu, iya, naik emosinya Aisyah. Iya. Dan mestinya para istri memang memiliki sifat yang seperti itu ketika suaminya dihina-hina oleh orang lain. Yang tinggal diam, Bu, ketika suami tak dihina-hina. Tapi bagaimana cara Nabi SAW mengarahkan akhlaknya Aisyah yang kurang pas karena memberikan sesuatu yang lebih, membalas sesuatu yang lebih. Maka beliau mengatakan mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Aisyah mengatakan, apakah Nabi tidak mendengarkan tadi itu? Nabi mengatakan, saya dengar dan saya sudah balas. Saya sudah balas. Bagaimana Nabi mencontohkan membalas? Orang itu mengatakan assalamu alaika, Nabi mengatakan wa alaika, kau juga. Kira-kira kalau kita itu, Pak, belum berhenti sakit hati tak kalau cuma mengatakan wa alaika. Dia mulai. Tapi Nabi ingin mencontohkan akhlak bagaimana andaikan pun membalas, maka balaslah dengan balasan yang tetap di dalamnya ada akhlak. Subhanallah. Maka saya pernah mendengarkan seorang ustaz ketika membahas tentang masalah ini, bagaimana contohnya dalam muamalah kita keseharian kita. Kita harus berusaha untuk mengimplementasikan daripada sunnah itu dalam kehidupan kita yang langsung bisa kita praktekkan. Umpamanya ada orang yang bertengkar. Biasanya kalau kita itu menyebutkan hewan-hewan tertentu seperti anjing, itu sudah kasar sekali, Pak. Kalau ada orang kata kita anjing lu, itu sudah luar biasa itu, Pak. Sudah luar biasa. Maka bolehkah membalas keburukan itu dengan keburukan? Jawabannya boleh. Boleh. Iya. Walaupun yang lebih afdal adalah memaafkan. Tapi itu adalah takwa yang tingkat tinggi. Itu adalah takwa yang tingkat tinggi. Di sini ada opsi. Boleh Anda membalas dan Anda tidak berdosa. Yang tidak boleh itu adalah ketika Anda melampaui daripada apa yang orang lakukan pada Anda. Umpamanya orang mengatakan anjing lu, nah, kita bilang kau anjing rabies. Itu sudah zalim, itu sudah zalim. Karena ketika orang bilang kita anjing, tidak ada rabiesnya. Kenapa ketika Anda kembalikan Anda mengatakan anda anjing rabies, anjing gila kamu? Begitu juga kira-kira ketika Aisyah mengatakan assalamu alaika wa la'natullahi alaika. Tidak ada kata-kata wa la'natullahi alaika ketika orang itu mencaci maki daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru mukaddimahnya, tapi sudah habis waktu. Iya. Kita tambahi sampai jam 9 di. Iya, tambahi sampai jam 9. Jadi, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih pantas untuk didahulukan dalam segala hal daripada dirinya orang-orang yang beriman. Aqrabu ma lil insani wa aula ma lahu min nafsihi. Orang yang paling pantas untuk didahulukan dalam segala hal adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada diri kita sendiri. Far-rasul aula bihi min nafsihi li'annahu alaihi salatu wassalam badala lahum minan nushi wasyafaqati warra'fah. Karena orang yang paling berbiasa dalam hidup kita ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin kita mengatakan, apakah dapat mengalahkan ibu bapak kita? Tidak ada. Artinya sekedar kebaikan kedua orang tua kita yang merupakan orang kedua atau yang merupakan urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak kita itu adalah orang yang menduduki urutan pertama sesama manusia dan urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya jamaah sekalian? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan untuk kalian tidak menyembah, untuk kalian tidak beribadah terkecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan tentang haknya, tidak ada manusia yang Allah sebutkan setelah Allah menyebutkan tentang haknya terkecuali wabil walidaini ihsana. Tapi dalam kaitan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kaitan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan kita berandai-andai, ya, andaikan kita berandai-andai bahwa ini sekadar membuat ilustrasi, andaikan Nabi menyuruh kita dan kedua orang tua atau salah satu orang tua kita menyuruh kita, Nabi menyuruh kita, tiba-tiba orang tua kita menyuruh juga kita, salah satunya ibu kita kah atau bapak kita kah, dan perintah itu tidak bisa dikompromikan. Nabi menyuruh ke arah timur, orang tua kita menyuruh ke arah barat, tidak bisa dikompromikan dalam satu waktu. Maka dalam konteks ini tetap didahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kedua orang tua kita, karena tidak ada lagi orang yang paling tinggi jasanya dan kedudukannya dalam kehidupan kita ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi Allah sendiri yang memberikan pengakuan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling penyayang kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak redaksi biasa mengatakan ummati ummati ummati, umatku umatku umatku. Ya. Maka dari sisi itu Allah Subhanahu wa taala menempatkan, memposisikan beliau sebagai orang yang tertinggi kedudukannya dalam pandangan Islam. Tidak ada lagi orang yang paling pantas untuk kita muliakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Far-rasul aula bihi min nafsi li'annahu alaihi salatu wassalam badala lahum minas nushi wasyafaqati warrafati ma kana bi arhamul khalqi wa ar'afuhum. Beliaulah orang yang paling penyayang kepada umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa Rasulullah a'zamul khalqi minhu minnatan alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak pemberian-pemberian dalam kehidupan kita ini. Allah memberikan kita rezeki, Allah mempertemukan kita dengan jodoh kita, dengan istri kita, Allah memberikan kita, memudahkan kepada kita keturunan dan anak. Semua pemberian-pemberian itu ternyata diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pemberian dan anugerah Allah yang tertinggi, melebihi daripada pemberian-pemberian yang lain. Kenapa? Karena diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bentuk cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk menyelamatkan umat manusia. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi atau para nabi dan para rasul, dan khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tentu tidak akan dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang masyhur, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kita ini sudah hampir berada di pinggir jurang neraka, tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, di antaranya dengan diutusnya
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.